الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وذريته وأصحابه وأمته جميعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jalabal muhtaramin wal muhtaramin sadadal ulama anas saya para alim ulama ingkang tansah kita tadimi sekaligus kita derei. Hadirin yang kami muliakan, wabil khusus panjenenganipun yang kita hormati Bapak Khalidin, Mbak Khalidin, simbah yang senantiasa kita kholi, simbah Sudarman dari Nyon juga yang senantiasa kita hormati. Begitu juga orang-orang yang kita jarno yang monggo kita hormati juga. Tak lupa di sini ada Bapak Selamat Riyadi Sinoso Bodo, selalu lebaran terus, selamatan terus, lebaran terus, paling merdeka. Terus senantiasa beridul-idulan terus. Selamat Riyadi dan Idul Fitri. Puasa ke 6 hari wis Idul Fitri. Wabil khusus di sini kepada Gus Blawong, aduh nih Gus Blawong. Begitu juga Gus Kampratnya senantiasa hadir kita hormati. Mbah Pindol juga Pak Lurah Pedus Gibas, tidak lupa pimpinan masjid Mas Takmir Long Dewek Mas Takmir. Wabil khusus Sohibul Hajah panjenenganipun Ibu di semen Budi Sopan Makrifat, Budi Situn lah paling tapi jeneng Budi Marifatun yang senantiasa kita hormati soal putra wayahipun kita tungaaken mugi-mugi pikantuk ridho Allah taala putra putri wayahipun saleh lan salehah. Amin. Hadirin yang kami muliakan, kebetulan pada sore hari ini kita bertempatan pada tanggal 6 bulan suci Ramadan. Marilah kita pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi bersama-sama membaca tahmid kita dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Seiring taufik inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, barang tentu kita semua hati digerakkan oleh Allah. Dengan betis kita melangkah selangkah demi selangkah, kita bersilaturahim di tempatnya Pak Pen ini. Tentunya niat yang mulia itu pantas dan layak senantiasa kita syukuri. Semua otomatis rahmat dari Allah SWT. Sholawat ma'asalam marilah kita sanjungkan kepada ribaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya minat dunia hatta akhirah. Marilah kita saling berdoa, semoga kita semua
tercipta ataupun ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang berhak mendapatkan syafaat minat dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mengingat perihal-perihal yang kemarin kita laksanakan dalam majelis-majelis sebelum hari ini, betapa pentingnya, betapa dahsyatnya kita mempunyai ilmu guna untuk ibadah, guna untuk pendekatan diri, guna untuk nilai-nilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dawuh yang hadis itu sangat masyhur, semua orang kayaknya paham, sangat masyhur dan terpercaya. Hadis itu jelas-jelas talabul ilmi faridah. Itu sudah jelas bahwa penekanan dari junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya benar-benar menjadi umat yang cerdas dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita tidak hanya perlu butuh satu ilmu. Islam itu butuh semua ilmu, terlebih pendekatan diri, ibadah demi ibadah, bahkan doa juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai doa saya jadi ingat dawuhnya Syahatok Illah Ibnu As-Sakandari. Beliau mengatakan di dalam hikamnya, ma tawaffaqo matlabu anta talibuhu bi rabbik wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Apa mana ora ngerti apa. Nah, pamatan bahasa dan lain sebagainya. Rumit ini. Budat. Ini bagian terkaitan dengan masalah doa. Ini soalnya nggih. Niki nek ditalili kene koyo kene tambang-tambang budet. Tambah ruwet cara bahasane biasanya minus. Repot. Berhadapan dengan orang-orang minus, akhirnya kita akan kaidah titik tambah ruwet, tambah mumet. Tawaqqafa matlaban. Ini kalau cara ilmu nahwu saraf. Matawaqqafa ora bakal mandek, tidak pernah akan berhenti. Tapi karena ini bukan cara memahami, tidak boleh hanya mengandalkan ilmu nahwu. Ada bahasa falsafat, ada bahasa mantek dan balaghah, ada bahasa ini karena sebuah politik bahasa, di mana kula kemutan bahasa iki pripun nggih. Nggih. Yang penting kita doa ini tidak bisa mengartikan yang kayak demikian. Yang inti sari daripada hikmah tersebut bahwa ketika kita berdoa, di mana kita orang yang memanjatkan doa itu, maka kita hendaklah berdoa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma tawaffaqa matlab anta talibuhu bi rabbik. Yang dimaksud adalah
bahwa kita ketika berdoa hendaklah agar tujuan doa kita bisa terwujud, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah di dalam hati istighdharul qalbi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita di dalam hati harus menghadirkan Allah. Karena apa? Yang ada hanyalah Allah. Kita adalah makhluk yang diwujudkan oleh yang mewujudkan. Oh, jadi asal usul kulolan panjasa tidak ada. Beda dengan Allah. Allah asal usulnya ada dan tetap qadim. Bakok. Nah, ini nek kulolan panjasa mboten ngoten. Sandarkanlah. Nah, dilanjutkan wala tayassara matlabun. Makin nek membaca matlubun diguyu karena bahasanya pun beda. Wala tayassara matlab anta talibuhu binafsi. Otomatis ketika kita mengandalkan diri sendiri, kita sebagai pemohon mengandalkan diri sendiri dengan haulun wa quwwatun, dengan ilmiahnya, dengan kemampuannya, dengan akalnya, itu Allah akan membiarkan, Allah tidak akan menolongnya karena orang itu mengandalkan ilmunya, mengandalkan kekuatannya. Haulun itu ilmu, wa quwwatun itu adalah kekuatan akalnya. Mengandalkan bahwa saya itu di atas saya sudah tidak ada ilmu lagi, yang ada hanyalah langit langsung. Cara bahasa wong Jawa ini ilmune nyundul. Nah, di situ doa tidak akan pernah terwujud karena kebodohan manusia itu. Nah, kita sebagai manusia, walaupun ilmu setinggi apapun juga, ketika sedang beribadah, lupakan ilmu itu. Lupakan ilmu itu. Karena apa? Ilmu milik Allah. Kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pinjam, kenapa harus mengingat-ingat ilmu yang dipinjam? Tidak mengingat yang meminjam. Kudu ini kaya kula ketika mutan. Ada satu kejadian kula gambarkan ngeten. Salah satu mantri atau bidan ngeten mawon. Mantri atau bidan. Secara pandangan mata umum. Nah, ada profesor, doktor, ilmuwan kedokteran hebat rumah sana. Karena yang hebat itu sing rumangsa hebat, kebetulan dia tugas di rumah sakit yang besar dan terkenal dan dikelilingi oleh manusia yang banyak terkenalnya. Dan sedangkan yang mantri ataupun bahasa di bidan itu, dia sebenarnya lebih punya kemampuan karena ketika kuliah lulus. Nah, sing bertugas di rumah sakit kita gambarkan itu ijazahnya ataupun gelarnya tuku karo profesore. Nah, suatu ketika dari profesor kesehatan itu pengen menguji mantri. Mantri paham karena punya kemampuan falsafat politik, karena kalau lebih kemutan bahasa ini juga kemutan politik niku. Bertanyalah, takon ini Profesor Dokter membawa potret, bertanya kepada mantri, iki ke obat apa? Ini obat apa? Sang mantri ataupun bidan menjawab, saya tidak tahu Profesor Dok.
Fungsi obat ini apa? Saya juga tidak tahu. Akhirnya profesor dokter yang menjadi dokter terkenal itu ngomong cerita Rono Rene bahkan sama anak didiknya bahwa mantri itu sangatlah bodoh, tidak tahu apa, dulu sekolahnya tidak berguna. Dan ketika mantri itu dibutuhkan oleh orang sakit kepala datang ke mantri itu, Pak, saya itu kok sakit kepala, obatnya apa, Pak? Oh, mungkin kamu butuh bodrek, mungkin kamu butuh minum prokol ataupun paramen. Apa maksud daripada mantri itu? Karena apa? Inilah ilmu agama. Kadang tidak perlu ketika tidak ada manfaat. Coba yang bertanya profesor, doktor, bahkan terkenal bertanya sama wong cilikan sing ora kepingin katon. Ini di hadapan manusia loh. Di hadapan tidak kelihatan ditanya dan tidak memberi jawaban apa-apa karena sang mantri kalau jawab tidak ada manfaat. Kira-kira yang goblok itu mantri ini atau profesor ini? Jelas profesor ini. Karena bertanya tidak paham dengan siapa. Kecuali ini di bangku pendidikan. Mbok pinter, lebih pintar murid pasti akan memberikan jawaban semaksimal mungkin. Sejarah kayak ini Imam Maliki dengan Imam Syafi'i ini ngalim Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu muridnya, tapi ketika ditanya pasti akan memberikan jawaban karena manfaat untuk manusia umat muslimin wal muslim. Nah, dengan sejarah itu kita perlu rendah diri agar bisa mengikuti dawuhnya Syekh Atha As-Sankandari Ibnu Athail supaya doa-doa kita bisa usul sampai kepada sang pemilik doa, sang pemilik segalanya, pemilik ilmu, pemilik raga kita semua dan lain sebagainya. Yang intinya ketika kita berdoa jangan ingat-ingat apa yang didoakan, yang dibayangkan atau diingat yang dimintai doa. Eling-eling, panjenengan mungkin dong eling nyuwun, ya Allah, muga-muga tak oleh duit 100.000. Ampun eling-eling duwite ning siti eling-eling sing bakali mari hidup. Alhamdulillah sampun mahib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalladil uruqu fasabatil ajru insyaallah. Allahumma laka sujud wa alaika afdalu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.